Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today, student? I'm fine. Good. Okay. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, before we start our lesson today, let's pray together with basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Tidak, Miss. Belajar apa ya? Nah, seperti yang sudah tertera, kita akan belajar naratif teks. Apa itu, Miss? Oke. Sebelumnya Miss akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan sekarang. By the end of this lesson, student will be able to first correctly identify the orientation, communication, and resolution sections, and then correctly answer the question about the text content, and then use simple vocabulary from text, and next write a simple narrative text, 8 for 10 sentences using the simple past tense. Okay. Mari kita berdiskusi bersama. Look at the scenery of the traditional Indonesian coastal landscape on the right. Ada yang tahu ini gambar apa kira-kira? Pantai. Oh iya, benar sekali. Have you heard of a boy named Malik Kundang? Apakah kalian sudah pernah mendengar sebelumnya seorang laki-laki yang bernama Malik Kundang? Yes, Miss. Siapa? Solihatun tahu sebelumnya. Anaknya durhaka. Yang durhaka benar sekali. And then, where in Indonesia does this legend originate from? Dari mana cerita legenda Indonesia ini berasal? Ada yang tahu? Belum ya? Belum, Miss. I don't know. Oh, belum tahu. Okay, next. What happens to children who ignore their parents? Apa yang terjadi apabila anak durhaka kepada kedua orang tua? Dikutuk sama Tuhan. Dikutuk, ya benar sekali. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada cerita Malik Kundang. Miss mau ya salah satu dari kalian untuk membacakan cerita ini maju ke depan. Ada yang mau maju ke depan? Tidak, Miss. Cuma sedikit aja ya. Oke. Dari 1 sampai mother. Solihatun, oke silakan. Yes. I'm ready. Dibaca dari judulnya. Malik Kundang. Yang keras sekali lagi. Malik Kundang. And then Once upon a time, there lived a poor boy named Malik Kundang. His name was Gak kedengeran, Miss. He lived with his mother. They loved each other very much, but they were very poor. Ya. Terus One day, Malik decided to live his dream in a better life. His mother was sick, but she itulah then. but she let him grow. After many years, Malik became a rich man. He married a beautiful woman and furthered. The next bacaan akan dibacakan. Mau maju untuk membacakan? Yes, Miss, I'm ready. Sebisanya aja nggak apa-apa. Okay, Miss. I'm ready. Dari Wanda itu. One day, Malik returned to his village with his wife, his
His mother saw him and ran to hug him. However, Malik felt ashamed of his own mother. He denied it and said, "I don't know you." His mother was very and angry. She prayed to God to punish their solution. Okay, now. Yes. Suddenly, a big storm came. Malik's ship was destroyed, and he was thrown to a small island and slowly drowned in the sun. People believe that the sun still exists today. Yes. Nah, setelah kita baca ini, ada yang tahu nggak sih ini tuh teks apa? The text narrative, Miss. Teks naratif, iya benar sekali. Ada yang tahu teks naratif itu seperti apa? I don't know. Oh, belum tahu. Oke, akan dijelaskan ya. Defining narrative text. Narrative text is type of written or spoken piece of language that tells the story of imaginative, mythical, or historical event. Jadi, teks naratif itu bisa terdiri dari beberapa jenis teks. Ada teks yang isinya imajinatif, or mitos, or bahkan historical event atau sejarah. Jadi cerita Malik Bunda ini. And then next, selanjutnya ada generic structure from narrative text. Number one is orientation. Orientation is introduces the main character, the setting of place, and the setting of time. It sets the scene of the legend. Jadi di dalam struktur teks naratif itu ada yang namanya struktur orientation. Di struktur orientasi ini, penulis itu menceritakan karakter utamanya bagaimana, tempatnya itu di mana, suasana tempatnya juga bagaimana, dan juga waktunya itu kapan. And then ada struktur complication. Kita the rising action and main conflict of the story. The character face their greatest challenge. Nah, di complication ini diceritakan lebih detail oleh si penulisnya, bagaimana masalah yang akan dihadapi oleh tokoh utama atau dan bagaimana konflik terjadi dalam cerita ini. And the last structure is resolution. The problem is resolved, whether happily or tragically. It provides closure and delivers the moral of the story. Nah, di resolution ini akan diceritakan bagaimana akhir kisah dari tokoh utama. Apakah akhirnya itu happy ending atau tragis atau bagaimana, nanti diceritakan oleh si penulis. Dan sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? No. Oke, nah selanjutnya ada future atau language future. Ada language future atau suatu aturan yang ada dalam naratif teks itu yang harus menggunakan dalam cerita naratif teks ini harus menggunakan simple past tense. Di mana simple past tense ini untuk menjelaskan suatu peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Seperti cerita Malik Bunda tadi ya, itu kan sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu. Berapa tahun, Miss? Berapa ya? Kayaknya sudah 100 tahun yang lalu mungkin. Okay. And then di grammar simple past tense ini menggunakan verb yang dinamakan verb 2. Nah, verb 2 itu ada regular verb and then irregular verb. Regular verb
gimana tuh isi-isi dari teks naratif, isi bahasa, unsur kebahasaannya bagaimana. Sekarang sebelum kalian membuat teks naratif, Miss ingin kalian mengingat makna dari beberapa vocab seperti poor, rich, ascent, strong, and curse. Itu ada makna-maknanya tersendiri. Tapi sebelumnya, ayo kalian mengikuti apa yang Miss katakan ya. Repeat after me. Oke. Bila Miss Kid is poor, kalian akan mengulangi apa yang Miss katakan. Miss Kid is poor. Miss Repeat Kid. after me. 1, 2, 3. Miss Kid is poor. Okay, and then kaya is rich. Kaya is rich. And then badai is strong. Badai is Strong. Ulangi lagi ya kelas. Badai is strong. Okay, and then kutukan is curse. Kutukan is curse. Boleh dicatat di catatan masing-masing dulu. Kemudian Miss akan membagikan worksheet. Sebentar, Miss bagikan worksheetnya terlebih dahulu. Nah, di sebelah kanan itu kan ada vocabulary, terus di sebelah kirinya itu ada maknanya. Nah, itu yang makna-makna dari vocabnya tersebut itu sudah diacak oleh Miss. Jadi kalian bisa mengurutkan ya individu. Miss kasih waktu 2 menit. Yes. Oke, time is up, student. Sudah selesai semua ya? Yes, Miss. Ada yang mau maju ke depan untuk memberitahukan hasilnya kepada teman-teman yang lain? Kita No, catatkan bersama. no. Ayo dong. Miss. Selesai saja. Aku belum selesai, Miss. Salihatun. Ayo Salihatun. Ay. Silahkan maju ke depan. Oke. Poor, miskin, artinya needing monetary support. Rich atau kaya itu owning abundant asset and wealthy. Terus estimate atau malu itu feeling bad with police pride. Story storm. Sorry Miss. Iya. Storm badai harus wind and have sitting on ship. Wait. Oke, sudah benar ya seperti yang ada di gambar di proyektor ini sama ya. Dan yang terakhir curse apa? Curse itu artinya itu for punishment to in the storm. Oke, good. Pintar. Oke. Maju. And then selanjutnya ada tugas kelompok. Kalian kerjakan dengan teman sebelahnya. Kalian kerjakan 2 anak berkelompok, pair in works. Kemudian nanti kalian presentasikan hasilnya ke depan ya. Ada yang mau ditanyakan? No. Oke, Miss kasih waktu 3 menit dari sekarang. Oh my god. Oke, sebentar ya, duduk dulu. Udah pada selesai semua
Oke, Miss. Kalian bacakan jawabannya saja ya, jawaban dari hasil diskusi kalian. Miss akan bacakan pertanyaannya. Oke, Miss yang bacakan pertanyaannya. Kalian membacakan hasil diskusi kalian ya. Pertanyaan yang pertama, what would happen if Malik apologized to his mother? His mother would have him and Malik won't know in the storm. Okay, good. And then, pertanyaan selanjutnya, do you agree with the punishment given to Malik? Why or why not? Yes, because Malik was very wicked and ungrateful to his mother who loved him. He deserved the punishment for being so arrogant. Oh, kalian berarti setuju ya, karena Malik itu sangat sombong dan sangat durhaka kepada kedua orang tua ya? Yes. And then, what moral value can students learn from this story? Okay, as one, we must always respect and love the parents and never to organ by instruction or something. Oke, jadi kita harus tetap menghormati kedua orang tua ya, jangan durhaka jika ingin sukses kelak. Oke, benar sekali ya jawaban dari kalian. Oke, the last question is compare Malik's attitude at the beginning and at the end the story. At the beginning, Malik was a good and loving son. At the end, he became rich, arrogant, and ashamed of his poor mother. Oh iya, sebelumnya Malik Gundam itu sangat miskin ya, tapi setelah kaya dia malah durhaka kepada orang tuanya, dia melupakan kedua orang tuanya. Betul sekali. Oke, terima kasih untuk Bu dan Soliana. Silakan yuk. Oke, masih ada. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Kira-kira kita tadi sudah belajar apa aja? Narrative text. Oh iya, benar sekali. Terus Malik Bunda, iya benar. Malik Bunda itu seperti apa? Jahat kepada Orang tua. Orang tua, iya benar sekali. And then belajar apa lagi? Structure. Naratif, teks naratif. Benar. Ada apa aja? Masih ingat? Orientasi, Ya. Selanjutnya. complication and resolution. Benar sekali. Oke. Ada juga moral value. Ada yang masih ingat tadi apa? Nilai moral yang dapat diambil dari cerita Malik Bunda. Tidak boleh durhaka kepada orang tua walaupun sudah kaya, karena orang tua itu yang membesarkan kita dari lahir sampai dewasa itu. Benar sekali, Bu. Thank you, Solihatur, for the nice answer. Oke, Miss ada PR untuk dikerjakan di rumah. No. PR ini waktunya sampai minggu depan. Oke. Masih lama ya, jadi kalian bisa santai-santai dulu. Weekend pun masih bisa liburan. Tugas kalian itu rewrite the story of A Oh my God. until 7 sentences for the story of Malik Gundam. Use simple past tense, terutama verb to, especially verb to, and then use sequence menggunakan kata seperti then, suddenly, and finally, and then decide a creative, positive conclusion. Gunakan past tense, terutama verb 2, and gunakan sequence then, suddenly, and finally, dan buatlah ceritanya sekreatif mungkin. Ada yang mau ditanyakan dari PR-nya? No.
Alhamdulillahirrahmanirrahim.